Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Wa sunanuhu ayil wudu'i as-siwaku arda. Sunnah-sunnahnya artinya wudu adalah bersiwak hal keadaan arda, melebar, kaulan panjang, arda lebar, yaitu atas bawah. Li hadithin, karena sebuah hadis yang berbunyi, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Jikalau bukan bahwa aku memberatkan, jikalau tidak bahwa aku memberatkan di atas umatku, artinya kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, la amartuhum, sungguh akan aku perintahkan mereka. Perintah sudah ada, tapi kenapa masih bicara perintah? Maka maksudnya adalah amran ijaban. Aku perintahkan mereka perintah wajib bisiwaki, dengan siwak setiap kali berwudu. Maknanya amro ijabin, perintah mewajibkan. Mereka akannya hadis oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga yang lainnya. Dan hadis Nabi yang berbunyi, idza staktum fastaku arda, apabila kalian bersiwak, maka bersiwaklah kalian hakadan melebar. Hakadan melebar. Lebar yang dimaksudkan adalah lebar mulut atau lebar gigi. Tapi kalau dari gigi satu persatu itu sudah memanjang, sudah memanjang. Tapi kalau gigi yang disusun maka dia lebar. Siwak dalilnya hadis pertama, arda dalilnya hadis kedua, fastaku arda. Jadi bersiwak itu dari atas bawah. Karena kalau atas bawah berarti ikut serat gigi. Kalau kiri kanan itu berlawanan dengan alur giginya. Mereka akannya hadis oleh Imam Abu Daud, tidak di dalam sunannya tapi dalam kitab marosilnya, hadis-hadis mursal. Imam Abu Daud ada sebuah kitab yang berjudul Marosil, hadis-hadis mursal. Nah, wal muradu yang dimaksudkan adalah ardul asnan, lebar gigi. Qala fi Rawdati, berkata dia Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, karroha, menganggap makruh, menganggap makruh oleh sekelompok ulama, min ashabina, dari ashab kita, maksudnya murid-murid Imam Syafi'i. Apa yang makruh?
istiaka akan bersiwak, taulan keadaan memanjang, li'annahu karena sesungguhnya bersiwak memanjang yajrahul lathata melukai, ia akan gusi, itu akan menyebabkan gusinya luka, karena kayunya tidak lagi menggosok ke gigi tapi sudah kadang pindah ke gusi. Dengan apa disunahkan siwak? Muta'alaq dengan siwaku, bikulli khasnin, dengan setiap benda kesat, setiap benda yang permukaannya kesat atau kasar, li husulil maqsudi bih. Kenapa sah bersiwak dengan setiap benda kesat? Karena hasil tujuan dengannya benda kesat, karena bisa didapatkan maksud, yaitu gigi yang bersih dengannya benda kesat. Wa aulahu, yang terbaiknya benda kesat itu adalah araku, kayu arak. Ini yang terbaiknya. Benda kesat yang terbaik digunakan untuk bersiwak, digunakan untuk gosok gigi adalah kayu arak. Kayu arak itu kayu yang tumbuh di mana-mana saja di zaman Nabi SAW. Bahkan untuk mendapatkan di medan perang pun mudah. Untuk mendapatkannya di medan perang pun mudah. Berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kuntu, adalah aku dulu, ajtani li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakan min arakin. Ajtani maknanya adalah daripada jana. Jana ada maknanya memotong, dari kalimat jinayat, jana yajni, melukai. Pasnya apa? Memotong, memetik kayu-kayu, mengambilkan, mematahkan. Nah, ajtani, aku patahkan. Karena memetik itu menggunakan bahasa tangan, memotong pakai alat. Ini dipatahkan, aku patahkan. Untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam akan siwak, akan alat gosok gigi dari kayu arak. Ini dalil bahasanya alat bersiwak yang terbaik itu adalah arak, kayu arak. Tapi dalam hadis tidak ada riwayat Nabi memuji kayu arak. Hanya saja Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu memetik, mematahkan kayu arak untuk siwak Nabi. Di mana ulama menjadikan hadis ini jadi dalil terbaik? Karena kayu itu dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah menjadi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apapun yang digunakan Rasul, itulah yang terbaik. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Hari ini mereka menemukan penelitian, memang betul-betul kayu arak itu bisa mengusir bakteri, bahkan kotoran-kotoran sekalipun. Dengan kayu arak lebih daripada benda-benda yang lain. Nah, harusnya kita juga perlu mikroskop, ambil air comberan, nah, kemudian
direndam ke sana kayu arak, itu akan netral, kayu comberan ya. Nah, mulut kita bukanlah seperti air comberan. Jadi mereka ambil air parit, kotor, kemudian dia rendam ke sana kayu arak, kemudian dicek, itu bersih, bakterinya hilang gitu. Nah, kalau begitu juga ada ahbab kan nalurinya tinggi, dia olah dari kayu arak tersebut air untuk mengeluarkan lendir, gurra. Jadi beli kayu arak murahan, kayu siwak yang sudah dijual murah, kemudian dicuci bersih-bersih, kemudian ditumbuk, direbus segelas air menjadi seperempat. Nah, airnya itu dicampur sedikit dengan merica, diaduk, nah, kemudian masukkan ke dalam hidung. Nah, itu tinggal reaksinya, nanti akan keluar gurrahnya. La atau kepada khasani, la usbu'ihi, tidak sah dengan jari jemarinya seseorang menurut pendapat ashab. Tidak sah bersiwak dengan jari jemarinya seseorang menurut pendapat ashab. Li'annahu la yusamma istiyakan, karena sesungguhnya jari jemari atau menggunakan jari jemari tidak disebut dengan bersiwak. Itu enggak ada bahasa bersiwak, enggak cocok digunakan bahasa bersiwak kepada orang yang gosok gigi dengan telunjuknya. Wasani, menurut pendapat kedua, yakfi, cukup. Waqtarahu, memilih ia Imam Nawawi akannya pendapat yang kedua di dalam kitab Syarah Muhadzab. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, boleh gosok gigi dengan telunjuk. Alasannya li husulil maqsudi bihi, karena hasil tujuan dengannya anak jari, yaitu giginya bersih. Wa yakfi bi usbu'i ghairi qat'an, cukup ia gosok gigi dengan anak jari orang lain. Sepakat ulama, kalau antum min khuruj minal khilaf, ketika pergi satu tempat, niatnya satu hari balik, ternyata menginap, kemudian pagi-pagi enggak bawa alat gosok gigi, kalau pakai jari sendiri, khilaf amalnya. Biar ittifaq amalnya gantian. Nah, kita pakai anak jari kawan, dia pakai anak jari kita. Nah, mana caranya itu? Ya, kawan berdiri sebelah kanan kita, pinjam jari tangannya, gosok. Nah, begitu juga sebaliknya. Maka amalannya ittifaq. Kama qala fid daqaiqi, sebagaimana berkata ia Imam di dalam kitab Daqaiq. Wa nabbaha fiha ala ziyadatihi al-mustasna wal mustasna min al-muharrar. Menambahkan ia Imam Sahibud Daqaiq fiha, di dalam kitab Daqaiq, atas penambahannya Imam mustasna dan mustasna min di atas kitab Muharrar. Wa nabbaha fiha ala ziyadatihi, memberitahukan ia Imam pada kitab Daqaiq atas ziyadahnya Imam, yaitu mustasna dan mustasna min. Lebih dari mana? Lebih daripada Muharrar. Dalam kitab Muharrar itu ada pengecualian-pengecualian, tapi dalam kitab Daqaiq itu dilebihkan,
maksudnya banyak lagi yang disebutkan dalam kitab Daqaiq, lebih banyak daripada kitab Muharrar permasalahan mustasna dan mustasnamin. Apa maksud mustasna dan mustasnamin? Tidak sah gosok gigi kecuali dengan, tidak hasil gosok gigi kecuali dengan, itu disebut dengan mustasna, mustasnamin. Titik. Wa yusannu lis-shalah, sebelum dilanjutkan kepada sunnah wudhu yang lain, musannaf menyimpang pembahasan kepada siwak dalam sholat. Ini disebut dengan istidrak. Istidrak, alif sin ta ta ra dal. Istidrak maksudnya adalah menyebutkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini bukan pembahasan sholat, tapi pembahasan wudhu. Tapi karena ada hubungan dengan siwak, maka beliau tambahkan zikru syai'in fi ghairi mahallih li munasabatin, menyebutkan sesuatu bukan pada tempatnya disebutin juga karena ada kesesuaian pembahasan. Nah, sekali merangkuh dayung, 2-3 pulau terlampau. Itu hadis Minangnya. Wa yusannu lis-salati, disunatkan ia siwak untuk solat dengan dalil Sahih Bukhari dan Muslim. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Jikalau tidak bahwa aku memberatkan, jikalau tidak bahwa aku memberatkan di atas umatku, sungguh aku perintahkan mereka bisiwaki, dengan bersiwak, inda kulli salatin, ketika setiap solat, amro hijabin, sebagai perintah wajib. Kembali kepada pembahasan asal, wa taghayyuril fam. Belum juga, masih masalah istidrak, atau kepada lis salati, ulang amil, wa yusannu li taghayyuril fami, disunahkan ia siwak karena berubah mulut. Karena berubah mulut maksudnya baunya. Binaumi, dengan sebab tidur, au ghairihi, atau selain tidur. Selain tidur makan jengkol. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama minal laili, apabila bangun ia Nabi sallallahu alaihi wasallam dari malam hari, yasusu, menggosok ia Nabi, yasusu, menggosok ia Nabi, fahu, akan mulutnya Nabi, bisiwaki, dengan siwak. Maksudnya yudlikuhu, arti yasusu, yudlikuhu, menggosok ya Nabi akannya mulut. Rawahus Syekhani, akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Warawah Imam An-Nasai, telah merakan oleh Imam Nasai juga yang lain akan hadis as-siwaku madhatul lil fam, siwak itu mensucikan bagi mulut. Lil fam, madharo dibaca dengan fathah mim, madharatun, boleh juga dengan kasrah mim, midharatun. Kalau dibaca mim itu maknanya alat, isim alat. Midhara, siwak adalah alat, tunzifuhu minar raihatil kariha, yang membersihkan ia siwak akannya mulut, yang membersihkan ia alat akannya mulut dari bau yang tidak sedap. Minar raihatil kariha, dari bau yang tidak sedap. Wala yukrahu lis-shaimi ba'da zawal, tidak dimakruhkan, wala yukrahu illa lis-shaimi ba'da zawal,
Tidak dimakruhkan ia siwak kecuali bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari. Tidak dimakruhkan ia siwak kecuali bagi orang puasa setelah tergelincir matahari. Di hadis Sahih, karena ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la khalufu famis shaim, sungguh bau mulut, khaluf bau busuk, fami mulut, as-shaim orang yang puasa, atyabu indallah itu lebih harum di sisi Allah, mirihil miski daripada bau kasturi. Wal khalufu dibaca dengan dhamma kha, khalufu, khulufu. Nah, dibaca dengan dhamma kha, khulufu. Tapi di hadis kok khalufu kata. Hah? Di sini khalufu juga, khulufu. Wal muradu yang dimaksudkan adalah khulufu min ba'diz zawal, bau mulut dari setelah tergelincir matahari. Yang dimaksudkan adalah bau mulut setelah tergelincir matahari. Ini hadis mendukung satu sama lain, menjelaskan memberikan penjelasan secara bertahap. Pertama, kesimpulan hukumnya dulu. Dimakruhkan gosok gigi bagi orang puasa setelah zawal. Itu kesimpulan hukum. Dalilnya, bau mulut orang puasa lebih harum di sisi Allah pada bau kasturi. Berarti bau mulut itu enggak boleh dibuang. Bau mulut itu tidak boleh dibuang karena lebih Allah sukai pada bau kasturi. Menghilangkan bau mulut sama dengan menghilangkan bekas ibadah, maka hukumnya makruh. Okey, berarti bau mulut itu ada dari pagi sampai maghrib. Lalu di mana pengkhususan ba'da zuhurnya? Di mana pengkhususan ba'da zuhurnya? Pakai dalil lagi. Yang dimaksudkan dengan khaluf adalah min ba'diz zawal, bau mulut dari setelah tergelincir. Mana dalilnya? Karena ada hadis yang berbunyi, "Uhtiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan." Diberikan kepada umatku pada bulan Ramadan akan 5 hal. Diberikan kepada umatku pada bulan Ramadan akan 5 hal. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ammas-saniyah," adapun yang kedua, 5 hal tidak disebutkan kelima-limanya, hanya diambil satu saja, yaitu nomor 2-nya. Wa ammas-saniyatu, adapun yang nomor 2-nya, fa innahum, maka sesungguhnya mereka yumsun, mereka berada di sore hari. Mereka berada di sore hari. Wa khulufu afahihim, bau mulut mereka, khulufu afahihim, bau mulut mereka, atyabu indallah, itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Nah, yumsun itu diterjemahkan berada di waktu sore. Itu terjemahannya. Tapi kalau kita bawa ke dalam bahasa Indonesia, maka dia berada kira-kira jam 3-an. Tapi dalam bahasa Arab, yumsun itu adalah waktu ba'da zawal sampai tenggelam matahari. Nah, maka perlu dasar hukum, syarat yang kesekian di dalam berfatwa, yaitu ilmu lughah. Ketika digunakan bahasa yumsun, perlu dipelajari ke dalam bahasa Arab kapan yumsun tersebut. Kalau kita yumsunnya pada asar, sore-sore. Apakah jam 2 dibilang sore? Bahasa kita belum. Jam 3? Sudah, jam 3 sore. Nah, bahasa kita jam 3. Tapi bahasa Arab ba'da zawal sampai ghurub, itu disebut yumsun.
Dikombinasikanlah dua hadis tersebut sehingga kesimpulan hukumnya makruh gosok gigi setelah zawal bagi orang yang puasa. Rawal Hasan Ibnu Sufyan, merekankannya hadis oleh Imam Hasan bin Sufyan di dalam kitab Musnad beliau, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar As-Sam'ani di dalam kitab Amalinya. Waqala, berkata dia Imam Abu Bakar As-Sam'ani, wa hadisun hasan, dia adalah hadis yang kedudukannya hasan, sebagaimana menyebut ia Imam Nawawi akannya hadis di dalam kitab Syarah Muhadzab dari hikayah Imam Ibn Salah. Wal masa ba'da zawal, masa itu bermulai setelah tergelincir matahari, baik masa rendang maupun masa ikan bakar. Nah, wal masa'u ba'da zawal, sore itu dimulai setelah zawal. Wa atbiyatul khaluf tadulu ala talabi ibiqaihi. Atbiyah mengatakan harum, atyabu indallah, berarti atbiyah mengatakan harum bau mulut, tadulu itu menunjukkan ia pernyataan atas tuntutan mengekalkannya bau mulut, atas tuntutan membiarkannya bau mulut. Kalau membiarkannya dituntut, fatukrahu izalatuhu, maka dimakruhkan membuangnya bau mulut, maka dimakruhkan menghilangkannya bau mulut. Maka lahirlah satu hukum dari beberapa tahap metode pembahasan. Nah, sekarang mereka muncul belakangan-belakang ini menuntut dalil secara to the point, tanpa ada menyambung satu sama lain. Dalil yang kita kemukakan menyambung, menyokong satu sama lain, itu enggak masuk dalam kepala mereka. Seperti hadis, seperti ayat yang kita kutip tentang Maulid Nabi, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, dengan ayat in wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu juga kombinasi antara ayat dan hadis Nabi, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami hiasi langit dan bumi dengan bintang-bintang, kami jadikan bintang itu perajam bagi syaitan. Kombinasikan dengan hadis Nabi, ketika Nabi lahir, maka syaitan tidak leluasa lagi naik ke langit, dilontar dengan bola api. Jadi pelontaran syaitan dari bola api itu berawal dari kelahiran Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat menggunakan bahasa zayyanaha, berarti Allah telah menyambut kelahiran Nabi dengan menghias langit, maka kita disunahkan menghias langit-langit. Nah, begitu istinbat hukum dikombinasikan. Ya, di sini tidak cukup hanya dengan dalil Allah. Itu satu hati. Pakai payung apa? Payung. Nah, kemudian sunnah wudhu berikutnya. Kembali lagi pembahasan awal. Belum lagi. 5 rawai Imam An-Nasai wa ghairuh. Karena hadis yang Imam Nasai, juga selain Imam Nasai, dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an,
talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wadu'an falam ya betul. Nah, udah mulai berkunang-kunang ya. Sunnah wudu yang kedua adalah tasmiyatu awalahu, membaca basmalah di awalnya berwudu. Membaca basmalah di awalnya wudu. Di kitab saya antara matan dan sarah itu enggak satu baris. Matannya di bawah, sarahnya di atas. Dikira letaknya di atas tadi. Mana dalil membaca basmalah di awal wudu hukumnya sunnah? 5 rawa, karena hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan selain Imam Nasa'i dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa kata Sayyidina Anas? Talaba ba'du ashabin Nabi, telah menuntut, telah meminta oleh sebahagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau telah mencari oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan air wudu. Wadu'an, fathah waw, wadu'an akan air wudu, falam yajidhu, maka tidak menemukan ia sebagian sahabat akannya air wudu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, hal ma'a ahadim minkum ma, apakah bersama salah seorang dari kalian itu air? Hal ma'a ahadim, apakah bersama salah seorang dari kalian itu ada air? Nabi bertanya, fa'utiya bima'in, lalu didatangkanlah dengan air. Setelah didatangkan air, fawadda'a yadahu, lalu meletakkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ina'i, pada wadah, alladzi fihil ma'u, yang ada di dalamnya wadah air. Takdir kanan, alladzi kana fil ma', wadah yang ada padanya wadah itu air. Sumaqal, kemudian berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau bismillah, berwuduklah kalian bismillah, dengan nama Allah. Faraitu, maka aku melihat, al-ma'a akan air, yafuru, memancar ia air, min baini asabihi, dari celah-celah di antara jari jemarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tawaddau, sehingga berwuduklah mereka semuanya. Wa kanu, dan adalah mereka nahwa sab'in, lebih kurang 70 orang. Wal wadu dan fathil waw, waduk dalam hadis di atas dibaca dengan fathah waw, waduk maknanya adalah ma'ul ladzi yutawaddau bihi, air yang digunakan berwuduk dengannya air. Kata-kata bismillah itu i'rabnya untuk hal atau maf'ul bih dari kalimat qailina dzalik. Akan kalian membaca akan bismillah. Bismillah ay qailina dzalik. Wa huwa, dan itulah yang dimaksudkan dengan tasmiyah. Wa huwa, dan dianya apa? Dianya apa? Dianya membaca bismillah, itulah yang dimaksudkan dengan tasmiyah di dalam matan. Wa tasmiyatu awwalahu wa akmaluha kama qala fi sahih muhadzab, yang paling sempurnanya basmalah. Ini terlalu kecil lagi ya, pembahasannya terlalu anak-anak. Nah, dituntun serapi mungkin. Wal huwa muradu bitasmiyah, dianya membaca bismillah, itulah dimaksudkan dengan tasmiyah. Yang paling sempurna aja bismillah,
sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling sempurnanya. Nah, itu dalil pertama untuk membaca basmalah di awal berwudu. Ini kitab sudah berdalil. Nah, jadi Imam Nawawi berkomitmen, saya akan sebutkan setiap hukum dengan dalil dan ilalnya. Kalau nggak ada dalil, maka ta'lil. Kalau nggak ada ta'lil, baru istighnas. Dalil yang kedua, wa zakara fihi, menyebutkan ia Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, sesungguhnya hadis Imam Abu Daud dan selain Imam Abu Daud yang berbunyi kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah wa huwa aqta. Setiap perkara baik, kullu amrin zibalin, setiap perkara yang memiliki tujuan yang baik, zibalin, memiliki tujuan yang baik, yang tidak dimulai padanya dengan ucapan alhamdulillah, itu fahuwa aqta, dianya perkara kurang berkahnya. Fahuwa aqta, dianya perkara kurang berkahnya. Min jumlati riwayatihi, dari beberapa riwayatnya hadis, dari beberapa riwayatnya hadis itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis itu ada dua. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi hadis ini bisa digunakan menjadi dalil membaca basmalah di awal berwudu supaya wudunya ada berkah, karena wudu termasuk zi amrin zibalin. Ketika kita kutip hadis ini, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah, supaya tidak dibantah oleh orang yang sok tahu, maka beliau jelaskan di sini di antara riwayatnya memang ada kalimat kullu amrin zibalin la yubda'u bilhamdulillah, namun ada juga riwayat kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah. Sebagaimana penantum dengarkan, seorang penceramah mengatakan kullu idza mata nasu. Nah, idza mata nasu in qata'a amalahu illa min salas. Bukan Banu Adam, mata nasu, enggak ada Banu Adam riwayatnya katanya. Itu ketika dia temukan, dikira satu hadis itu memang satu top, enggak ada riwayat yang lain. Dia salahkan orang membaca idza mata Ibnu Adam dengan dia menemukan riwayat idza mata nasu, seolah-olah dia sedang menemukan sesuatu yang baru sehingga bisa menyalahkan orang lain. Ternyata ketika dia gunakan itu malah dia dibodoh-bodohi orang, artinya dianggap bodoh. Sama juga dengan hadis Nabi yang berbunyi ini taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitaballah wa sunnati. Tapi riwayat yang terbanyak adalah kullu kitaballah wa itsrati ay ahla baiti. Jadi ketika kita sampaikan hadis yang jarang didengarkan, yaitu seperti kitabullah wa itsrati, di dalam rangka mengangkat ahlul bait Nabi SAW, kita juga harus sampaikan ada hadis yang berbunyi kitabullah wa sunnati. Inilah salah satu metode yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin. Ini ada karya Imam Jalaluddin, karena dalam matan itu yang Imam Nawawi, yang di luar adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, apa arti aqta? Aqta artinya qalilul barakah, sedikit berkahnya. Amdan aw sahwan, baik tidak dibaca karena lupa, karena sengaja, atau karena lupa. Baik karena sengaja atau lupa. Lupa membacanya pun tetap berkahnya hilang. Wa fi asna'ihi, atau kepada awalihi,
awwalahu, disunahkan membaca bismillah fi asna'ihi, pada pertengahannya wudu. Maksudnya adalah ya'ti biha, melakukan ia seseorang, mendatangkan ia seseorang dengannya basmalah, tadarukan laha, untuk mengejar ketertinggalan atau menyusul baginya basmalah. Ya'ti biha, mendatangkan ia seseorang dengannya basmalah, tadarukan laha, karena menjemput ketertinggalan baginya basmalah. Kalau digunakan bahasa tadarukan laha, berarti dia tidak membaca basmalah di awalnya, atau lupa, karena lupa atau sengaja sekalipun. Kalau kita tidak baca basmalah di awal, kita baca di tengah. Membaca basmalah di tengah karena tidak membaca di awal, itu disebut dengan tadaruk. Nah, menjapui nan tinggal. Wala ya'ti biha ba'da faraghihi, tidak mendatangkan ia seseorang, tidak membaca ia seseorang dengannya basmalah setelah selesainya berwudu, sebagaimana mengatakan ia Imam Nawawi, akannya pendapat di dalam kitab Syarah Muhadzab. Kenapa tidak dibaca lagi? Ini ta'lil li fawati mahalliha, karena sudah terlewat tempatnya. Jadi hukum itu tidak semua ada dalil, tapi hukum ada taklilnya. Nah, taklilnya di sini adalah kenapa selesai berwudu tidak lagi baca basmalah kalau lupa di awal di tengah? Jawabannya li fawati mahalliha, karena tidak ada lagi tempatnya. Wa qala fihi, berkata ia Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab, idza ata biha fi asna'ihi, apabila mendatangkan ia seseorang dengannya basmalah, apabila mendatangkan ia seorang dengannya basmalah fi asna'ihi, pada pertengahannya wudu, niscaya yustahabbu ayakul, disunahkan bahwa membaca ia seseorang bismillahi ala awwalihi wa akhiri, bismillahi ala awwalihi wa akhiri. Boleh juga awwalahu wa akhirahu, boleh juga fi awwalihi wa akhirihi. Yang enggak boleh dicampur-campur. Nah, bismillahi fi awwalihi wa akhirahu, itu enggak boleh. Wal muradu bi awwalihi, yang dimaksudkan dengan awal wudu adalah wuslul kafain, ketika mencuci dua telapak tangan. Di sana kita baca bismillah. Buka keran, taruh tangan, bismillahirrahmanirrahim. Wa istahabu ayan wiyal wudu'a awalahu, disunahkan bahwa berniat ia seorang akan wudu di awalnya mencuci tangan. Disunahkan bahwa berniat ia seorang akan wudu di awalnya mencuci tangan. Ketika mencuci muka, niat wudu hukumnya wajib. Ketika mencuci tangan, niat wudu hukumnya sunnah. Kenapa disunahkan? Liyustaba ala sunanihil mutaqaddimah, supaya diberi pahala ia seseorang, supaya diberi pahala ia seseorang atas sunnah-sunnahnya wudu yang mendahului atau yang terdahulu di atas mencuci muka. Bismillah. Kalau sekiranya ketika kita mencuci tangan tidak niat wudu, maka kita mencuci tangan sebelum berwudu tidak dapat pahala. Kemudian kumur-kumur enggak dapat pahala, istinsyak enggak dapat pahala. Kalau kita niat wudu hanya waktu mencuci tangan saja, lalu tidak kita niat lagi waktu cuci muka, maka wudunya tidak sah. Maka ada dua niat. Pertama, ketika mencuci tangan, sengaja aku mencuci tangan untuk sunat wudu dan seterusnya. Kemudian ketika cuci muka, aku berwudu karena Allah.
ulang, liyusaba, supaya diberi pahala ia seseorang di atas sunat-sunatnya wudu yang mendahului mencuci muka. Fayanwi wa yusammi wa wasala kaffaihi. Caranya bagaimana? Maka berniat ia seseorang dan membaca basmalah ia seseorang ketika mencuci dua telapak tangan. Maka berniat ia seseorang dan baca basmalah ia seseorang ketika mencuci dua telapak tangan. Kama sarraha bidzalik, sebagaimana menyampaikan secara terus terang ia Imam di dalam kitab Iqlid. Di dalam kitab Iqlid, baru dengar nih nama kitab Iqlid. Betul, kita untuk Iqlid juga. Sunnah wudu yang nomor 3, atau kepada tasmiyah. Wa ghuslu kaffaihi, mencuci dua telapak tangannya seseorang, itu sunnah wudu nomor 3. Dalilnya hadis Sahih, hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, annahu, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Zaid wasofa, beliau menceritakan wudu'a Rasulillah, akan wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada bima'in, maka meminta ia Sayyidina Abdullah bin Zaid bima'in, dengan air. Menceritakan, wasofa, atau menunjukkan. Pada bima'in, maka meminta ia dengan air. Fa'akfa'a minhu, maka menuangkan ia darinya air di atas kedua tangannya. Berarti menceritakan di sini dengan praktek. Nah, lebih mudahnya ganti wasofa, mempraktekkan. Sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Zaid wasofa, mempraktekkan ia Sayyidina Abdullah akan wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada bima'in, maka meminta ia Sayyidina Abdullah dengan air. Fa'akma'a minhu, lalu menuangkan ia Sayyidina Abdullah darinya air. Kemana dituangkan? Ala yadaihi, ke atas dua tangannya. Fawassalahuma thalasan, lalu mencuci ia Sayyidina Abdullah akan keduanya dua tangan 3 kali. Summa adkhala, kemudian memasukkan ia Sayyidina Abdullah akannya tangan. Fastakhrajahuma, lalu mengeluarkan ia akannya tangan. Famadmada, lalu berkumur-kumur ia Sayyidina Abdullah. Wastansaqa, dan istinsah ia Sayyidina Abdullah. Min kafin wahidah, dari satu telapak tangan. Fa'ala dzalika thalasan, melakukan ia Sayyidina Abdullah akan demikian, kumur-kumur dan istinsah salasan 3 kali. Ila akhirih, sampai akhir hadis. Di ujung hadis ada riwayatnya, demikianlah wudu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil mencuci dua telapak tangan. Fa'illam yatayaqqan, atau fa'illam yutayaqqan, bina majhul, tuhruhuma, maka jika tidak diyakini bersih keduanya dua telapak tangan. Jikalau tidak diyakini bersihnya dua telapak tangan, bi'an turadda fihi, dengan bahwa diragukan, dengan bahwa diragukan padanya suci. Niscaya kurriha ghasluhuma fil ina'i,
qabla ghamsihima. Dimakruhkan terbalik kita saya. Contoh apa? Kuriha ghamsuhuma, bukan ghusluhuma. Nah, itu yang betul. Ini dibalik. Kuriha ghusluhuma fil ina qabla ghamsihima. Yang betul kuriha ghamsuhuma. Dimakruhkan mencelup keduanya dua telapak tangan fil ina'i, di dalam wadah, qabla ghaslihima, sebelum mencuci keduanya dua telapak tangan. Nah, menang Darul Hadis. Kalah Libanan. Tapi kitanya apa? Darul Hadis, Darul Minhaj. Apa tulisannya betul salah? Hah? Kuriha ghusluhuma. Hah? Betul. Selafal Darul Minhaj dengan Darul Hadis. Masya Allah. Li hadisin, karena ada hadis Nabi yang berbunyi, idza staiqadha ahadukum, apabila terjaga, terbangun oleh salah seorang kalian, min naumihi, dari tidurnya, fala yaghsil, maka jangan ia fala yaghmis, situ fala yaghmis yang betul. InsyaAllah. Kalah lagi saya. Fala yaghmis yadahu fil ina'i, maka tidak mencelupkan ia seseorang, maka jangan, lam amar, lam nahi, maka jangan mencelupkan ia seorang yadahu, akan tangannya, fil ina'i, ke dalam wadah, hatta yaghsilaha, sehingga mencuci ia seorang akannya tangan salasan 3 kali. Fa innahu, maka sesungguhnya seseorang la yadri, dia tidak tahu, aina batat yaduhu, di mana bermalam tangannya. Rawahu Imam Al-Bukhari wa Muslim, kecuali kalimat salasan. Hatta yaghsilha salasan, itu tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Fa Muslim asyara bima, Fa Muslim asyara bima kullila bi ila ihtimali najasatil yad fil naum. Maka Imam Muslim mengisyaratkan dengan sesuatu kullila bi, yang dijadikan alasan dengannya sesuatu, yakni ada kemungkinan najis tangan dalam tidur. Nah, ada kemungkinan bernajis tangan dalam tidur. Ka'antaqa'a fi mahallil istinja bil hajar, seperti bahwa jatuh ia tangan di atas tempat istinja dengan batu. Tempat istinja dengan batu, ketika orang selesai buang air besar istinja dengan batu, maka di sana ada bekas najis. Untuk tempat istinja dimaafin, tapi kalau dipegang dengan tangan, tangan wajib dicuci. Jatuh tangan ke tempat istinja dengan batu, liannahum, karena sesungguhnya mereka, kanu, adalah mereka, yastanjuna bihi,
mereka istinja dengannya batu. Mereka maksudnya sahabat. Karena sesungguhnya mereka sahabat, kanu adalah mereka dulu yastanju nabi, mereka istinja dengannya batu. Fayahsulu lahumut taraddud, maka hasil bagi mereka oleh ragu-ragu. Maka hasil bagi mereka oleh ragu-ragu. Bangun tidur, ini tangan bersih atau enggak ya? Suci atau tidak? Karena ada kemungkinan selama tidur masuk ke tempat bekas istinja dengan batu, bahasa kasarnya dubur, jatuh ke dubur karena gatal, karena cacingan mungkin dan sebagainya. Nah, sehingga dipastikan tangan suci bangun tidur itu tidak mungkin, karena bersama sahabat waktu itu ada najis, karena mereka biasa istinja dengan batu. Wa yulhaqu bit taraddudi bin naum taraddudu bi ghairi, disamakan hukum dengan taraddud, ragu-ragu dan sebab tidur, akan taraddud dengan selain tidur. Maka kesimpulan hukumnya taraddudnya, bukan tidurnya. Nah, itu kacamata fuqaha dengan tidur. Kalau orang tidur disunahkan mencuci tangan. Kenapa? Karena ada kemungkinan bernajis. Kenapa ada kemungkinan bernajis? Karena mereka dulu istinjanya dengan batu. Berarti disunahkan cuci tangan ketika kondisi tangan tidak yakin suci. Itu kesimpulannya. Maka apa saja yang menyebabkan seseorang tidak yakin tangannya suci, maka disunahkan dicuci sebelum dicelupkan ke dalam wadah. Apakah itu dari tadi dia membawa kendaraan motor, atau dia sedang bersih-bersih, atau dia sedang memegang berbagai alat peralatan, atau mainan anak-anak dan sebagainya, maka semuanya itu ada kemungkinan bernajis. Wala tazulul karaha illa biwaslihima thalathan, tidak hilanglah hukum makruh kecuali dengan mencucinya dua tangan 3 kali. Kama zakarahu fi raudati, sebagaimana menyebutkan ia Imam Nawawi akannya pendapat di dalam kitab Raudah. Dalam kitab Raudah dari Imam Syafi'i dan ashab, murid-murid Imam Syafi'i, karena ada hadis. Wal qasdu bis tsaniyah was tsalisa tatsmimut thahara, tujuan dengan cucian yang kedua, tujuan dengan cucian yang ketiga adalah menyempurnakan sucinya. Qasdu disunah memaksuf. Kenapa dicuci 2-3 kali? Hitungan pertama mensucikan tangan, hitungan kedua ketiga menyempurnakan kesucian. Berkata Imam di dalam kitab Daqaiq, ihtaraza bil ina'i anil birkah, mengecualikan ia musannaf dengan bahasa wadah. Dari mana dikecualikan? Dari kolam dan seumpamanya kolam. Jadi kalau kita beruduk di kolam, kalaupun ragu tangan suci, itu enggak masalah dimasukkan langsung, karena airnya tetap suci. Wal muradu al-ina'un fihi dunal kulatain, yang dimaksudkan adalah inna, wadah, yang dimaksudkan wadah padanya adalah yang kurang 2 kula. Wal muradu ina'un fihi dunal kulatain, yang dimaksudkan adalah wadah yang kapasitasnya kurang 2 kula. Tapi kalau wadah lebih 2 kula, itu sama dengan birka. Fa in tayaqqana tuhrahuma, maka jika yakin ia seorang suci keduanya 2 telapak tangan, lam yukrah ghamsuhuma, tidak dimakruhkan mencelup keduanya 2 telapak tangan. Wala yustahabbu ghuslu qablahu kama dzakaru fi tashih tanbih, tidak disunahkan mencuci tangan
Tidak disunahkan mencuci tangan qablahu, mencelupkan, sebagaimana menyebutkan ia Imam akannya pendapat dalam kitab Tashih Tanbih. Tashih Tanbih, tidak tahu pengarangnya siapa. Jadi kalau tangan kita sudah yakin suci, itu bukan tidak makruh tidak dicuci, malah tidak sunnah mencucinya sebelum mencelupkan ke wadah, karena tangan kita sudah yakin suci. Bismillah. Sunnah berikut, sunnah wudhu berikutnya adalah madmadah wal istinsyaq, kumur-kumur dan istinsyaq. Karena Nabi SAW fa'alahuma, melakukan ia Nabi akan kedua-duanya, madmadah dan istinsyaq, berkumur-kumur dan masukkan air ke lubang hidung, fi wudu'ihi, di dalam wuduknya Nabi, kama fi hadisi Abdullah ibn Zaid as-Sabiq, sebagaimana yang ada pada hadis Sayyidina Abdullah yang telah terdahulu, Sayyidina Abdullah bin Zaid yang telah terdahulu. Hadis Imam Bukhari Muslim tentang mencuci dua tangan sebelum memasukkan ke wadah. Wa ghairihi, juga ada hadis selain Sayyidina Abdullah. Wa yahsulani, hasil keduanya, istinsa dan kumur-kumur. Wa yahsulani, hasil kedua-duanya, kumur-kumur dan istinsa, bi isalil ma'i ila dakhilil fami, dengan menyampaikan air ke bagian dalam mulut, ke bagian dalam mulut dan bagian dalam hidung. Asal air masuk ke mulut sudah sah istinsanya. Asal air masuk ke lubang hidungnya sudah dapat pahala istinsanya, tapi belum yang sempurnanya. Wal azhar anna faslahuma afdalu min jam'ihima, memisahkan antara kedua istinsa dan kumur-kumur lebih bagus daripada menggabungkan kedua-duanya. Wasayati, nanti akan ada penjelasannya. Sumal asahu alal fasli, summa asahu alal fasli. Summa al-asahu alal fasli. Kemudian pendapat asah berdasarkan fasal, berdasarkan dipisahkan. Caranya bagaimana? Yatamatmadu bi ghurfatin salasan, summa yastansiku bi ukhra salasan. Ini berdasarkan fasal antara istinsa dan kumur-kumur dipisahkan, tidak digabung. Kita ikut pendapat Azhar. Ikut pendapat itu, menurut pendapat Asoh, cara yang paling tepat adalah yatamatmadu bi ghurfatin, kumur-kumur ia seseorang dengan satu ghurfah 3 kali. Ghurfah, mengambil air dengan 2 tangan, ghurfah. Ambil, buang, ambil, maaf, ngambilnya sekali, tapi untuk 3. Kemudian yastansiku, istinsa ya seorang bi ukhra, dengan ghurfah yang lain 3 kali. Muqabilnya adalah yaf'aluhuma bisittati ghurufat, melakukan ia seseorang akan kedua-duanya, kumur-kumur dan istinsa, dengan 6 ghurfah, 6 cidukan. Ambil 1, masuk mulut, buang. Ambil lagi, buang, sampai jumlahnya 6. Wa tartibu bainahuma syartun, tertib antara keduanya adalah syarat. Kumur-kumur, kemudian istinsa, istinsa, kemudian kumur-kumur. Kumur-kumurnya enggak ada nilai. Kalau dia buat istinsa lebih awal, kumur-kumur belakangan,
istinsa dapat pahala, kumur-kumur nggak dapat pahala. Jadi tertib antara kumur-kumur dan istinsa itu adalah syarat. Kama afadahu, sebagaimana memberi faedah ia akannya. Faedah pemahaman dari kalimat madmada wa istinsya. Summa, kama afadahu, summa. Di sini enggak summa ya. Kita antum wal madmada. Oh, dalam matannya, maaf. Yatamadmadu bi ghurfatin salasan summa yastansiku bi ukhra salasan. Nah, kalimat summa di situ itu menunjukkan alat tertib. Wa tartibu bainahuma, mengurutkan antara kumur-kumur dan istinsya itu adalah syarat. Kama afadahu summa, sebagaimana memberi faedah akannya oleh huruf atau summa. Titik pada ada lihu fihima ghairus shaim, dan melakukan secara maksimal, yubaligh, memubalaghahkan, bahasa pondoknya, melakukan secara maksimal pada keduanya, kumur-kumur dan istinsa, oleh orang yang tidak puasa. Karena ada hadis Sayyidina Lakid bin Saburah radhiyallahu an, asbigil wudu, sempurnakan oleh kalian akan wudu, wa khallil baina asabi', selang-selangi oleh kalian antara jari jemari, wa baligh fil istinsya, dan berlebihanlah kalian, maksimalkan oleh kalian pada istinsya, illa antakuna shaiman, kecuali bahwa adalah kamu itu dalam keadaan puasa. Sahahu Imam Tirmizi, menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Tirmizi, wa ghairuhu, dan selain Imam Tirmizi. Dalam riwayat bagi Imam Ad-Daulabi fi jam'ihi, di dalam mengumpulkannya Imam Daulabi bagi hadis Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Imam Daulabi ada satu kitab mengumpulkan semua riwayat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa bunyi hadisnya? In tawadda'ta fa'abligh fil madmadah wal istinsya. Jika kamu berwudu, maka berlebihanlah kamu, maksimalkan olehmu dalam berkumur-kumur dan istinsya, malam takun shaiman, selama tidak ada kamu itu orang puasa. Hadis Imam Tirmizi itu hanya ada pada istinsya, sementara madmadah dan istinsya terulang kembali dalam hadis Imam Sufyan Ats-Tsauri. Isnaduha sahih, sanadnya sahih, sebagaimana mengatakan akannya oleh Ibnu Qattan. Nah, kalau Imam Ibnu Qattan atau ulama-ulama salaf kita sudah mengatakan sanadnya sahih, itu raghima anfu Albani fi dha'ifihi atau fi tad'ifihi. Bagaimana cara mubalaghah? Wal mubalaghatu fil madmadah, mubalaghah pada madmadah adalah ayyubligha, bahwa menyampaikan ia seseorang itu kalau bina ma'ruf, bina majhul, bil ma'i naib fa'ilnya, ayyubalagha bil ma'i, bahwa disampaikan air ke aqsal hanki, nah pangkal tenggorokan, ujung tenggorokan, aqsa, wa wajhi wa wajhai asnan walatha, dan dua hadapan, gigi dan gusi, dua sisi gigi dan gusi, sisi luar, sisi dalam. Nah, wajhai, dua sisi gigi dan gusi. Kemudian mubalaghah pada istinsya adalah ai
yus'adal ma'u bina majhul boleh. Yus'idal ma'a bina ma'ruf. Yus'adal ma'u bahwa dinaikkan air bin nafasi dengan nafas ilal khaysum ke pangkal hidung. Nah, khaysum itu tulang yang keras setelah hidung yang lunak. Khaysum, naikkan air sampai ke situ dengan ditarik dan nafas. Nah, amma shaimu fatukrahu lahul mubalagha fihima. Adapun orang yang puasa, maka dimakruhkan bagi orang puasa mubalaghah, berlebihan pada keduanya, mad dan istinsaq. Zakarahu fi Syarhil Muhadzab, menyebutkan dia Imam Nawawi akannya pendapat dalam kitab Syarah Muhadzab. Qultu Al-Azhar tafsilul jam'i bainahuma bisalasi ghurafin yatamatmadu min kullin summa yastansiku wallahu a'lam. Nah, itu kalimat yang tadi wasayati. Wal azharu anna faslahuma afdalu min jam'ihima wasayati. Nah, wasayati itu kalimat qultu. Aku katakan, kata Imam Nawawi, pendapat Azhar adalah tafsilu, memisahkan, bukan tafdilu. Kitab saya tafdilu sama tafdilu. Tafdilu dot juga. Kalau tafdilu bisa diartikan, tapi kontra dengan pembahasan yang tadi. Al-Azhar mengunggulkan, menggabung di antara kedua dan tiga. Jangan betul tafdilu. Kita antum? Hah? Kalau di bawah juga tafdilu, bagaimana dengan Al-Azhar an-nafas lahuma afdal? Oke. Nah, kultu itu kan pendapat Imam Nawawi yang tidak ada dalam matan. Sementara Al-Azhar an-nafas lahuma itu pendapat Imam Maharar. Jadi yang ditulis oleh Imam Nawawi ringkasan Muharrar, ditulis dulu sebagaimana ada Muharrar, kemudian beliau nanti baru beliau berikan penekanan pada pendapat yang kuat. Berarti betul lah tulisannya, nggak salah. Belum bicara kan? Aku katakan Al-Azhar yang benar, pendapat Azhar itu bukan yang faslahuma, tapi tafdilul jam'i, menganggap afdal atau menganggap lebih menggabungkan antara keduanya, kumur-kumur dan istinsaq bisalasi ghuraf, dengan 3 cidukan. Yatamatmadu min kullin, kumur-kumur ia seseorang dari masing-masing. Summa yastansiku, kemudian istinsaq ia seseorang, wallahu a'lam. Ambil 1 ciduk, masukkan ke mulut, keluarkan, baru masukkan ke hidung. Ambil 1 lagi, masukkan ke mulut, sisanya ke hidung. Berarti antara kumur-kumur dan istinsaq tidak ada tertib. Tidak ada tertibnya. Hanya tertib dalam kali pertama, kali kedua dan ketiga. Tidak tertib secara total. Wallahu a'lam. Nah, apabila saya bilang kultu diakhiri dengan wallahu a'lam, inilah penambahan dari kitab Muharrar. Pegang oleh kalian akannya, karena itu berdasarkan hadis yang kuat. Oke, enggak bertentangan. Karena dalam matan tadi wal azharu annas faslahuma afdal
Itu pendapat Imam Muharrar. Wallahu a'lam. Karena hadis Sayyidina Abdullah bin Zaid As-Sabiq wa ghairi. Kemudian juga dari hadis Imam Bukhari, dari hadisnya dari dalam Sahih Bukhari dari hadisnya Sayyidina Abdullah bin Zaid, tamatma wastansir salasan bi salasi wurufat. Kumur-kumurlah kamu dan istinsa'lah kamu, dan wastansir mengeluarkan air dari hidung. Apa bahasa Indonesianya? Apa bahasa Minang apa? Hah? Bahasa Minangnya apa? Malasuin. Lasuin. Ketika anak-anak ingusnya itu turun ke bawah, tarik lagi tadi. Bapaknya dong makan, dia sibuk dengan itu, angkat sebelah suruh naik. Nah, disuruh lasuin ke belakang. Nah, bahasa Indonesianya apa? Bahasa Kerinci apa? Cukup bahasa Sibol kah? Nggak ada juga. Bahasa Nisa juga belum ketemu, sehingga terjemahannya adalah keluarkan air dari hidung. Terlalu panjang jadi wastansir. Nah, bahasa Minang di sini lengkap. Lasuin. Salasan 3 kali. Bisalasi ghurufat dengan 3 cidukan. Nah, dengan bahasa salasi ghurufat ini menunjukkan bahasanya mat dan istinsya itu digabung. Karena bahasanya salasi ghurufat. Kenapa? Karena kumur-kumur dan istinsyanya 3 kali. Kalau istinsya kumur-kumur 3 kali dengan 3 cidukan, otomatis digabung baru bisa. Nah, kalau nggak digabung jadi 6. Bi sitati ghurufat. Wakila pendapat kedua, ya jama'u bainahuma bi ghurfatin, menggabung ia seorang antara keduanya, kumur-kumur dan istinsya, dengan 1 cidukan. Yumatmidu minha salasan, berkumur-kumur ya seorang darinya 1 cidukan 3 kali. Summa yastansiku minha salasan, kemudian istinsya ya seorang darinya 3 kali. Jadi 1 saja ambil, masukkan ke mulut 3 kali, selesai. Kemudian sisanya masukkan ke hidung 3 kali. Kayaknya tangannya besar itu, yang kila ini tangannya besar, sehingga cukup untuk semuanya. Wa dalilu fasli bainahuma al-qiyasu ala ghairihima fi annahu la yattakilu ila tathiri udwin illa ba'dal faghri mimma qabla. Dalil memisah di antara keduanya itu qiyas. Kalau dalil menggabung langsung hadis, nas hadis. Mafhum dari hadis, bukan nas hadis. Mafhum dari hadis, yaitu hadis di atas. Kumur-kumur istinsya 3 kali dan 3 cidukan, pasti digabung. Kalau nggak digabung, nggak mungkin. Itu mafhumnya begitu. Lalu pendapat yang kedua mengatakan pisah. Dalilnya apa? Dalil memisah antara keduanya itu qiyas atas selain kumur-kumur dan istinsya. Dalam hal sesungguhnya tidak berpindah ia seseorang kepada mensucikan anggota kecuali setelah selesai dari anggota sebelumnya. Itu dalil memisah. Jadi kita selesaikan dulu kumur-kumur 3 kali. Selesai kumur 3 kali, kemudian kita istinsya 3 kali. Kalau digabung dalam 1 cidukan, 1 kali kumur-kumur, 1 kali istinsya, berarti kita belum selesai lagi kumur-kumur, sudah istinsya, ulang lagi kumur-kumur, istinsya lagi, kumur-kumur lagi, istinsya lagi. Berarti kita melakukan istinsya sebelum kumur-kumurnya selesai. Nah, supaya kumur-kumur, istinsya setelah kumur-kumur, maka digabungkan, maka dipisahkan.
Selesaikan satu-satu. Itu muqabil azhar dalilnya. Berikan oleh Imam Abu Dawud hadis Nabi, sesungguhnya Nabi SAW fasala bainal madmadah wal istinsyak. Nah, juga ada hadis dalil yang memisahkan istinsyak, yaitu Nabi SAW memisahkan antara kumur-kumur dan istinsyak. Namun pada hadis tersebut ada perawi yang dhaif. Mereka juga oleh Imam Nusakan dalam kitab beliau yang dinamai dengan Sunanis Sihah Al-Ma'thurah, sunan-sunan hadis-hadis sahih yang ma'thurah. Sesungguhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan tawadda'a salasan, berwuduk ya Sayyidina Ali, berwuduk ya Sayyidina Utsman 3 kali. Wa afrada, memisahkan kedua-duanya. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman akan matmadah dari istinsyak. Kemudian berkata kedua-duanya, hakaza tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beginilah wuduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini paling tepat untuk memahami pemahaman azhar. Apa itu azhar? Nah, pendapat Imam Syafi'i yang muqabilnya kuat. Lihat dalil muqabilnya. Pertama, dalil kiasnya tepat. Nah, safirkan kitab Jami' Saghir Santri Hafiz, dadain aja. Ada satu kias. Yang kedua, dalilnya adalah hadis Imam Abu Dawud. Yang ketiga, ada dalil kitab Imam Nusakan. Kenapa dalil yang ketiga ini kuat? Karena judul kitabnya saja Al-Musamma Sunanis Sihah. Nah, Sunanis Sihah, sunnah-sunnah sahih. Nah, kalau sekelas Imam Nusakan katakan Sunanis Sihah, beliau beri judul kitabnya, berarti beliau berkomitmen mengisi dengan sunnah-sunnah yang sahih, berarti dalilnya kuat. Nah, ketika dalil muqabil itu kuat, maka pendapat terpilih disebut dengan Al-Azhar. Jadi contoh ini antum kutip ketika menjelaskan muqaddimah mahalinya. Wallahu a'lam.